Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Gambar dan alur cerita hanya bersifat hiburan semata. Buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Sebelum lanjut, buat adik-adik jangan lupa kasih like dan subscribe, oke? Langsung saja ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang permai bernama Negeri Seribuana, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Awang Sulung Merah Muda. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan, berani, dan memiliki hati yang mulia. Awang Sulung adalah putra seorang petani miskin. Namun ia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu berusaha membantu orang tuanya dan berbuat baik kepada sesama. Suatu hari, terdengar kabar bahwa putri raja, Putri Sri Andam Dewi, telah diculik oleh seorang raksasa jahat yang tinggal di hutan belantara. Seluruh negeri gempar, dan raja pun mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil menyelamatkan putrinya akan dinikahkan dengan sang putri dan diangkat sebagai pewaris tahta. Awang Sulung yang mendengar kabar itu merasa terpanggil untuk membantu. Dengan tekad bulat, ia mempersiapkan diri untuk pergi ke hutan belantara. Sebelum berangkat, Awang Sulung meminta restu dari orang tuanya. Ibunya memberikan sebuah cincin pusaka yang konon memiliki kekuatan magis. Bawalah cincin ini, anakku. Ia akan melindungimu dari mara bahaya, kata ibunya. Awang Sulung pun berangkat dengan hati yang penuh keberanian. Ia membawa sebilah keris pusaka peninggalan kakeknya sebagai senjata. Perjalanan Awang Sulung tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat yang dipenuhi binatang buas dan rintangan yang menakutkan. Namun, berkat kecerdikan dan keberaniannya, ia berhasil melewati semua rintangan tersebut. Suatu malam, ketika ia sedang beristirahat di bawah pohon besar, ia bertemu dengan seekor burung ajaib yang bisa berbicara. Burung itu memberitahunya bahwa raksasa penculik putri tinggal di gua di puncak gunung yang tinggi. Dengan petunjuk dari burung ajaib itu, Awang Sulung melanjutkan perjalanannya. Ia mendaki gunung yang curam dan akhirnya tiba di depan gua raksasa. Gua itu gelap dan menyeramkan, tetapi Awang Sulung tidak gentar. Ia memasuki gua dengan hati-hati dan akhirnya menemukan Putri Sri Andam Dewi yang terikat di sudut gua. Putri itu terlihat lemah, tetapi masih cantik seperti bulan purnama. Tiba-tiba, raksasa itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya besar dan menakutkan, dengan mata yang menyala-nyala. Awang Sulung segera menghunus keris pusakanya dan bertarung melawan raksasa itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Berkat cincin pusaka yang diberikan ibunya, Awang Sulung berhasil menghindari serangan-serangan raksasa. Akhirnya, dengan satu tebasan yang tepat, ia berhasil mengalahkan raksasa itu. Setelah raksasa tumbang, Awang Sulung segera membebaskan Putri Sri Andam Dewi. Sang putri sangat berterima kasih dan kagum pada keberanian Awang Sulung. Mereka pun segera meninggalkan gua dan kembali ke negeri Seribuana. Sepanjang perjalanan, mereka bercerita dan mulai menjalin ikatan yang erat. Ketika tiba di istana, raja dan seluruh rakyat menyambut mereka dengan sukacita. Raja sangat gembira melihat putrinya selamat dan terkesan dengan keberanian Awang Sulung. Sesuai janjinya, Raja pun menikahkan Putri Sri Andam Dewi dengan Awang Sulung. Awang Sulung diangkat sebagai putra mahkota dan kelak akan menjadi raja. Awang Sulung dan Putri Sri Andam Dewi memerintah negeri Seribuana dengan adil dan bijaksana. Mereka membawa kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh rakyat.
Awang Sulung tidak pernah melupakan asalnya sebagai anak petani, dan ia selalu berusaha membantu rakyat kecil. Kisah keberanian dan kebaikan hatinya pun tersebar ke seluruh negeri. Hikayat Awang Sulung Merah Muda menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Ia menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Rakyat negeri Seri Buana hidup bahagia di bawah pemerintahan Awang Sulung dan Puteri Sri Andam Dewi, dan kisah mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai inspirasi bagi siapapun yang mendengarnya.